mulai tahun 2023 itu udah nggak bisa diselamatkan lah. Itu udah hancur total. Banyak anak yang sekolah di Spite luar karena memang nggak bisa ada akses ke sana. Jelas sekali apa makan yang bagian utara kemudian ke selatan dan hanya jangka waktu 5 tahun itu seluruh Sumenep sudah tenggelam. Kalau silakan dilihat di Google Map dan sebagainya, ini barangkali hanya kelihatan atapnya saja sekarang itu. Hanya jangka 5 tahun sejak November itu. Ya monggo. Oke, Bapak Ibu sekalian, forum ini itu didesain interaktif ya, talk show. Jadi nanti Bapak Ibu bisa sewaktu-waktu mungkin ingin membedah dan lain sebagainya, itu boleh. Ketika membaca gitu ya, ketika kita baca itu saya merindingnya gini Pak, merindingnya gini. Saya itu jadi susah membedakan ini mana yang fiksi dan mana yang realitanya karena beliau pendidik gitu ya. Iki bener ora ya kutukannya Dewi Lanjar. Nah ceritanya Pak D ini mirip cerita saya di Kota Pekalongan. Di Kota Pekalongan itu ada beberapa warga desa saya yang tiba-tiba menghilang, kemudian kembali itu dalam keadaan seperti orang gila, persis seperti di novel itu di tempat saya. Nah pertanyaannya banyak, bagaimana menghubungkan itu loh? Bagaimana Pak D ini menghubungkan di Simonet sampai sana? Karena jujur saya liputan beberapa kali itu saya nggak dengar cerita itu Pak. Beberapa kali liputan ya, apakah saya keliru atau enggak itu satu. Kemudian saya membayangkan ini novela ini menjadi novel ekologi. Ternyata enggak, mistik, ada mistiknya juga di situ. Kemudian agak hitungan-hitungan tadi itu mengerikan menurut saya. Hitungan-hitungan itu mengerikan dan itu ada di penutupnya itu ada. Saya pernah dengar, bahkan saya baca di ulasannya UNESCO mana yang lembaga PBB gitu ya, bahwa tahun sekian Pekalongan tenggelam dan lain sebagainya. Nah ini saya temukan di novelnya beliau. Padahal novelnya beliau lebih dulu saya baca itu 2 tahunan yang lalu kalau nggak salah. Nah mungkin Pak Ribut bisa mulai untuk jadi Pak Ribut ini hanya provokasi saja. Iya, provokasi untuk membedah sedikit. Nanti mungkin akan lebih banyak Bapak Ibu sekalian yang membedah. Saya baca di daftar hadir ada yang banyak yang dari Wonokerto. Saya berharap ada yang berbicara, bahkan ada yang menegasikan dan membantah gitu ya. Itu akan sangat menarik untuk pengkayaan ke depan. Monggo Pak Ribut. Harus menarik ya Pak. Kalau enggak mic-nya saya ambil Pak. Tak balangnya wes aku boleh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sangat berbahagia sekali akhirnya bisa datang lagi di sini di ruangan ini juga. Kemarin 2 hari yang lalu saya di sini untuk ngisi bintek penulisan. Nah sekarang ini giliran bedah buku. Wah, sebenarnya pertanyaan Mas Burhan ini menarik bahwa apakah ini fiksi atau bukan gitu ya. Kalau sudah dilabeli novela ya sudah fiksi, harus diterima kenyataan bahwa ini adalah fiksi. Mau itu dasarnya adalah cerita real, cerita kenyataan, mau itu dasarnya cuma karangan. Yang namanya fiksi Bapak Ibu semuanya, fiksi itu bukan sekadar rekaan ya istilahnya. Beda antara fiksi dengan fiktif ya. Ini perlu penjelasan ini. Lagi gerok bisa jelasin. Jadi yang namanya fiksi itu adalah dunia kemungkinan. Dunia kemungkinan bahwa seorang penulis fiksi adalah orang yang menuliskan kemungkinan yang akan terjadi, dan itu yang dia serap dari berbagai sumber informasi, baik itu yang tercatat, baik itu yang ada di alam kenyataan, baik itu yang mungkin dia dapatkan dari wangsit atau bahkan mungkin penyelaman pribadi gitu. Nah, jadi fiksi beda dengan fiktif. Kalau fiktif itu kita mengada-ada. Sebenarnya nggak ada cerita itu, tapi kita ada-adakan. Makanya fiksi itu adalah karena dia sifatnya dunia kemungkinan, maka jadi peristiwanya Pak D ini sama persis yang saya alami ketika saya nulis naskah drama judulnya Parlemen WC yang sekarang
dokumennya ada di pusat dokumen sastra Nabi Yasin. Aku randuwe ganti kopiannya karena dulu itu nulisnya pakai disket, sementara komputer saya tidak terselamatkan. Tahun 2003 itu saya tulis. 2004 kemudian dipentaskan di Taman Ismail Marzuki sama teman-teman teater dari IKJ dan juga beberapa kali di Gedung Kesenian Jakarta. Nah, yang monumental itu ketika di Taman Ismail Marzuki, karena teater yang mementaskan itu adalah pimpinannya adalah Mas Rai Sayatadi. Wah, itu luar biasa, saya diundang di sana, sampainya dapat penghargaan untuk bisa memberikan apa ya semacam pembukaan pengantar untuk pementasan mereka. Nah, itu masa lalu. Nah, sekarang ketika kita bicara tentang fiksi di naskah drama Parlemen WC, saya menuliskan tentang bahwa ini rada politis nih ya, kenyataannya ngono sih. Jadi apa yang terjadi dalam peta politik kita atau praktik politik kita ya, di demokrasi kita nggak jauh beda dengan apa yang ada di dalam apa ya, zaman orang datang ke TPS ya kan untuk membuang hajatnya. Setelah itu nggak jelas gitu loh. Nah, dan yang menariknya adalah 10 tahun berikutnya terjadi DPR MPR pada waktu itu di gedung DPR itu rame meminta anggaran untuk dibangunkan toilet, perbaikan toilet di gedung DPR. Saya gede-gede loh lah kok. Nah, sejak itu kemudian saya punya mentor namanya Mbak Naning Pranoto, terus juga kawan-kawan yang lain, Nani Tanjung juga. Saya sering korespondensi dengan beliau-beliau senior-senior saya nanya, kok apakah ini ya nasibnya seorang penulis ya, dia seolah tahu lebih dulu dari orang-orang yang pada umumnya. Sebenarnya bukan soal itu. Jadi ini gitu tuh masalah. Katakanlah Pak D, nenek wong sing awam ya mesti, wah Pak D ini suisi kayak dukun nih, ngertinan nih wong biyen Simonet ono terus wis diramalke ning novel bahwa Simonet akan hilang. Nah, sebenarnya itu bukan ramalan, tetapi lebih tepatnya adalah kemampuan orang untuk membaca gejala. Dia itu orang yang terbiasa untuk membaca gejala, dia akan mengetahui siklus perputaran. Jadi hidup itu adalah perputaran. Jadi nanti akan ketemu, oh polanya seperti ini. Nah, ketika itu ditulis seolah jadi ramalan. Kaya Joyoboyo, kaya Ronggo Warsito, seolah itu jadi ramalan. Enggak, ini pola yang kita baca di dalam, yang kita tulis di dalam karya-karya fiksi. Kalau yang karya-karya fiksi yang memang tenanan ya, itu biasanya seorang penulis itu hanya menuliskan pola. Menuliskan pola. Nah, ngomongin soal Dewi Lanjar asik meneng. Ini menarik. Novel Pak D ini keren karena mengangkat hasanah lokal tentang Dewi Lanjar. Siapa sih Dewi Lanjar? Nah, ini kan mitosnya kan keren banget, kuat banget Dewi Lanjar ini. Dulu Dewi Lanjar adalah di era-era tahun 80-an sampai 90-an, sosok Dewi Lanjar itu dimitoskan sebagai sosok yang bikin takut. Jadi orang-orang yang mau berbuat neko-neko di kawasan pantai pesisir wedi. Akhirnya agak terjaga kawasan garis pantai di tepi pantai itu, terutama yang di daerah kota ya, Selamaran terutama, itu agak terjaga. Tapi begitu mitos aspek mitologinya jadi berubah, jadi pesugihan, beda maneh. Pantainya rusak, uangnya rusak-rusakan ning kono. Gitu. Selamaran itu rame, saben bengi motor ke parkir itu tahun-tahun 2000-an itu. Tahun 2000-an itu pantai yang namanya Panjang tekan krematorium, kuwi motor jejeran ngono iki. Parkir tapi sing parkir ra ketok. Wah, kaya setan kan. Jadi manusianya menjadi manusia setan gitu loh. Kan keren gitu loh.
saingan karo penunggune kono. Saingan sekti-sektinan. Wah. Ternyata ketika tak telusur indah betul gitu loh. Nah disitulah kemudian akhirnya ketika mitologi atau mitos itu ketika ada pergeseran nilai berarti ada pergeseran orientasi cara berpikir masyarakat. Ketika mitosnya Dewi Lanjar itu menakutkan, makhluk yang serem, itu tanda bahwa masyarakatnya masih cukup ngugemi keseimbangan alam. Mereka belum material waktu itu. Tapi begitu tahun 2000-an, masyarakat kita setelah reformasi kan rusak-rusakan toh. Tatanan pikiran kita sudah sangat-sangat materialistis gitu, sehingga masyarakat ya mergo kesenjangan ekonomi yang mau, kesenjangan ekonomi yang terlalu tinggi kemudian membuat jarak antara kaya dan miskin itu terlalu senggang. Akhirnya masyarakat ya berpikir bahwa wah aku kudu sugih, maka nilai ataupun cara makna dari mitos Dewi Lanjar berubah, bergeser menjadi pesugihan. Nah sejak itulah kemudian rusak-rusak zaman Pekalongan mulai terjadi sampai sekarang. Sangsaya rusak, alamnya rusak, uangnya suge-suge sih baca. Secara ekonomi suge-suge karena kaya karena dengan apa ya, mereka tidak sadar bahwa dengan mengeruk kekayaan itu mereka akhirnya membuat kerusakan alam semesta. Itu ngeri loh. Saya pernah juga, ini cerita soal Dewi Lanjar asik banget nih. Aku pernah ngimpi juga mas, neng orang di teman Dewi Lanjar. Enggak, betul Pak Di. Itu yang kemudian akhirnya saya tulis dalam puisi. Soal itu adalah pesan dari Dewi Lanjar. Iya, itu pesan dari laut bahwa suatu saat nanti banyu laut tak suntak memenuhi daratan di Pekalongan sampai kawasan selatan. Saya dapat visi neng kono, iku sampai tekan banjiran Masin iki sik banjir mas. Karo Ngasem kuwi pemene jenenge banjiran kan pas. Nah, berarti kono daerah banjir gitu loh. Sik Masin kono iki sik banjir kabeh. Terus aku ngenyang karo laut kok kuwi. Lho, bojo kabeh to. Nek kabeh aku uripku ning ndi. Wes ngene wae wis. Nek kaline ra apa-apa wis kok kepegi. Ning daratane aja. Aku kenyang ngono. Ya wis ra apa-apa. Ning siji. Urusan menungso kudu rampung. Urusan menungso kudu rampung. Aku nganti ping 3 pernyataan itu urusan menungso kudu rampung. Aku sampai hari ini nggak ngerti urusan manusia itu yang dimaksud apa. Tapi itu pesannya yang sangat-sangat. Nah begitu bangun tidur teles kebes mas kasurku. Banjir tenang. Ngompol. Orang. Jadi kasur ki basah gitu. Ya aku keringetan kayak bener-bener kok bar mlebu ning laut. Dan nasibnya itu saya dikelilingi. Jadi aku di tengah laut ki banyu ki muter ngene lho. Jadi kayak nengok film-film animasi gitu kayak lah, mlebu ning laut kayak Nabi Musa pembelah laut gitu kayak blok aku ning kisaran ning dan dahsyat gitu. Itu mimpi yang dahsyat dan akhirnya saya bikin puisi dan memang misi puisi yang saya buat adalah untuk menyampaikan pesan-pesan itu, pesan-pesan moral tentang ekologi. Nah, balik lagi ke novel ini, sebagaimana disampaikan, ditanyakan oleh Mas Burhan bahwa fiksi adalah fiksi. Tetapi fiksi, cerita-cerita fiksi bisa membuka pintu bagi upaya penelusuran. Katakan misalkan ini 100 tahun lagi misalnya. Novela ini ditemukan oleh anak cucu kita, terus kemudian mereka meneliti tentang apa sih cerita dari ini. Nah, fiksi ini bisa dijadikan pintu pembuka untuk menelusuri sejarah masa lampau. Kenapa bisa seperti itu? Karena kalau dalam teori sosiologi sastra, kita akan ketemu dengan pendekatan yang namanya bahwa sastra itu adalah dokumen kebudayaan.
maka apa yang terekam di dalam karya sastra mau tidak mau pasti bersinggungan dengan fenomena atau realitas yang terjadi di suatu masyarakat pada suatu masa. Misal, karena saya studinya sastra ya, jadi aku gawe skripsiku ini 400 halaman mas. Ngerti toh? 4 tahun tapi aku gak rapi, jadi aku telat lulus sampai 7 tahun, 14 semester genap. Jadi aku mengambil jatah sesuai dengan waktunya. Jadi aku lulus tepat waktu aslinya. Nek 8 semester ini, iya nek 8 semester ini berarti prematur. Karena bayi lahir itu 9 bulan, makanya 9. Nah saya 14 semester 7 tahun ya 7 tahun dan skripsiku tak garap 4 tahun karena saya menunda kelulusan itu. Saya mencoba untuk menelisik 3 cerpen karyanya Sobron Aidit dan saya coba untuk kaitkan dengan peristiwa G30 SPKI waktu itu. Wah, saya menemukan banyak fakta menarik di balik cerita-ceritanya Sobron Aidit. Ternyata katakanlah Sobron Aidit itu di dalam cerpennya judulnya Razia Agustus itu dia banyak menceritakan tentang rekam jejak kakaknya yaitu DNID. Yang dia ini ternyata asik banget, ternyata ini duduk belani DNID ya. Neng ini berdasarkan penelitianku, analisisku, DNID itu seorang hafiz ternyata. Menurut penuturannya si Sobron Aidit. Bahkan beliau itu yang memulai gerakan sosial, gerakan pemuda, bikin sunatan massal nih nggak Belitung itu beliau. Keren loh gerakan-gerakannya zaman nom-noman nih. Terus gawe sekolah kayak pondok-pondok pesantren itu ngajari ngaji, muruk ngaji loh mas. Jadi, wih, ini keren nih kita kali ini. Nek kok jadi stigmanya jadi elek, ini opo perkara nih kan gitu. Nah, ternyata berjalannya waktu tak terusin. Oh, ini perkara nih hal sepele ternyata. Ini persoalan kecemburuan politik karena Diana itu terlalu dekat dengan Soekarno, sementara yang lain ini kan pingin deketi Soekarno nggak bisa gitu loh. Hanya persoalan itu ya, di luar itu memang ada agen-agen, pesanan-pesanan agen dan lain sebagainya. Wah, itu keren banget. 4 tahun mas aku meneliti gue, dan saya ketika meneliti cerpen itu sampai saya menemukan dokumen-dokumen yang asik mas. Jadi sebelum RSCM itu membuka blokade tentang data hasil visum 7 jenderal itu, saya sudah menemukan dokumen itu. Wah, itu keren gue. Aku menemukan itu, tak simpen kabeh datanya. Aman aku. Oke, sampai pleidoynya Bandrio dan lain sebagainya. Nah, artinya begini, ketika kita membaca sebuah karya sastra itu sangat memungkinkan untuk kita bisa kembali pada laku sejarah ataupun budaya di masyarakat kita. Jadi novela ini mungkin 100 tahun lagi bisa menjadi dasar kita untuk mengetahui apa yang terjadi di Sumonet terutama. Orang masalah. Mengko kan ada bagian anak cucu yang kemudian menuliskannya mensyarahi. Jadi kitab suci orang. Enggak sih. Itu. Dan Oke, gitu dulu ya. Bapak Ibu, saya lempar ke Bapak Ibu. Monggo. Saya lihat soalnya wajah-wajahnya sudah banyak yang pingin menggugat atau pingin menyampaikan. Ada satu yang Wonokerto ada. Saya Wonokerto juga. Oh, saya itu. Ayat 1 ya. Silakan, Ustaz Ahyar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak D nih. Pak D apa Pak Das itu ya? Das itu kan Dewanto Amin Santoso. Pak Das. Saya sih Pak ya. Ini udah dendam kayak saya Ahyar, bukan dendam. Saya Ahyar temennya Pahim tuh. Pahim itu asli Wonokerto memang. Kita sama-sama. Jadi kakek saya itu namanya Mbah Casro. Itu di Wonokerto. Ya, Casro. Ya, pakai TJ Pak Casro. Pakai TJ ajaran lama. Saya lahir tapi di Pekalongan Pak. Di tadi yang disampaikan Mas Ibut di Pucung Rakalan itu di Panjang Wetan, sekarang Panjang Baru itu ada namanya Tirta Rayamina, ada namanya Pantai Pasir Kencana yang sekarang di tembok begitu,
yang tadi kendaraannya di sana tapi orangnya di atas kira-kira. Itu saya masa kecil di situ. Oke, ya. Tanyaan saya singkat, mungkin nanti saya mau Mas Pai, saya juga lihat. Saya tertarik karena kisah ganjil pelaut dan keturunannya. Bapak saya ini pelaut. Bapak saya punya kapal dulu namanya Sopek. Tahun 80-an, saya lahir 73, Mas Pai 72 mungkin, kira-kira begitu. Itu sahabat saya Pak, satu kelas, tapi beliau pinter. Sekarang kepala sekolah SMK Bahari. Saya sebut, saya sengaja datang karena mungkin nanti bicara. Jadi kalau zaman dulu namanya Paing. Paing, saya nggak tahu lahirnya Paing apa Pon apa Wagi. Jangan Kliwon. Nanti mungkin bisa menyampaikan. Sahabat terbaik. Kalau di sekolah itu dulu Saint Peter dikenal yang beling juga dikenal. Saya yang beling itu Pak. Ya betul. Saya yang beling itu Pak kira-kira. Pertanyaan saya begini. Saya lihat di sini di belakang saja sehingga